Ini gua kasih ikhlas buat lu. Iya, Bang. Tapi lu pakai dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ingat. Bener, Bang. Membantu orang Bener tua. kan? Membantu orang tua, membantu keluarga-keluarga miskin lainnya. Betul. Kalau ketemu pengemis lainnya kasih lagi aja. Betul. Ya, Bilang apa, Bang? bilang makasih. Sama-sama, Bang. Ini ikhlas nih. Ya ikhlas gua buat lu. Amin. Saya doain semoga Abang rezekinya bertambah. Amin. Abang bisa dapat yang lebih dari ini. Amin, amin. Semua keluarga Abang sehat. Amin. Abang ini sakit. Om Indro bilang katanya gue gila. Gini ya, dulu di Warkop DKI tuh, tahu kan? Warkop Dono, Kasino, itulah anggotanya. Om Indro selalu dikatain, gila Lundro, gila Lundro. Sebenarnya yang gila itu dia. Malah nyalain orang, gila Lundra, gila Lundra. Lu bayangin perasaan gue gimana? Dikatain gila sama orang gila. Kuntilanak favorit lu apaan? Banyak kuntilanak, kan? Kuntilanak kan kagak ada jenisnya. Emang kuntilanak jenisnya apaan aja? Ceper, gondrong, Kuntilanak ceper. ada kuntilanak kecil. Tuyul kali. Mereknya kuntilanak. Merek. Iya. Setan, macam-macam bang. Setan, hantu-hantu, nakut-nakutin orang, ya kan? Nyolong-nyolong uang. Gua orang lama di sini. Oh, Orang lama, 800 tahun gua 800 tahun bang. udah di sini. Udah tahu lah, seluk-beluk. Bapak gua kecilnya gua gendong. Kenapa bang? Bapak gua kecilnya gua gendong. Gua ajak main. Bapak gua sendiri tuh. Bapak lu bang? Bapak gua. Bukan bapak lu yang gendong lu bang? Bukan, bapak gue yang gue gendong waktu masih Iya. dia masih kecil, gue ajak main. Lu tahu kecilnya. Menurut gue happy atau nggak happy itu cuma apa ya? Kayak mie di dalam bungkus. Yang lu nikmati mie instan. Tapi plastiknya, bungkusnya itu nggak lu nikmati. Oke. Jadi poinnya adalah hal happy atau nggak happy itu satu paket. Lu nggak bisa memisahkan masalah happy atau nggak happy itu dalam satu, gue mau happy doang atau gue sebel deh kalau nggak happy. Nggak bisa dipisahin, itu satu paket. Jadi ketika gue di fase sekarang, apapun yang gue lakukan happy atau nggak happy, gue ngerasa ini mah satu paket nih dari apa yang akan gue rasakan sekarang gitu. Anak lu kurang kasih sayang dari gue gitu. Ya jarang ketemu, ya emang yang wajib mah gua, lu mah kagak wajib. Udah iya. Lah iya. Makanya ketemuin gua sama anak lu. Dia tinggal main ke rumah kagak repot. Biar anak lu tahu siapa bapaknya. Lah, Gua kasih tahu, nih bapak kamu Rigen. ya udah tahu anak gua. Kan emang lu bapaknya kan? Iya tapi udah tanpa lu ngomongin, anak gua juga udah tahu gua bapaknya. Lu tahu lu bapaknya dia? Gua Iya. tahu. Karena dia anak lu. Umur berapa? 4 tahun. Anak lu bakal sadar kalau dia belum umur 5 tahun. Karena Ngapain lu? ngobrol dengan berdua. Udah lama lu jadi patung? Hah? Diem aja lu, kayak patung. Patung aja gua ajak ngobrol, kagak ngomong. Lu lagi ngikut-ngikutin. Beneran ngobrol lu. Ngobrol. Dia dari Jawa. Pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta buat nyari duit, Gen. Bodoh amat, Dra, capek gua. Ini gue kasih tau yang bener-bener aja, Gen. Yang salah lu ambil, Yang salah gua buang. yang salah lu ambil. Yang habis salah itu, gua lah, buang. salah nih, kayaknya bukan ini dah. Lu buang habis itu. Kan dari awal gua Yang udah bener lu simpen. Kalau kagak bener, jangan lu simpen. Sibuk boleh, tapi kalau nggak sibuk nggak boleh.
Orang-orang tuh terlalu sibuk dia ngejar sesuatu. Yang lari apa nih? Kenapa lu kejar? Buang-buang duit tiap hari. Kenapa sih koruptor itu korupsi? Mungkin pertanyaan ini ada di benak kalian. Kenapa kira-kira koruptor itu korupsi? Padahal semuanya udah mereka punya. Rumah mewah, mobil mewah, nggak ada yang biwu, kunging, ungu, mewah semua. Mereka punya semua, tapi mereka nggak punya baju kayak gue. Budaya korupsi ini udah hadir sejak kecil, dipupuk dari dini sampai tuanya mereka jadi koruptor. Mungkin di sekolah gitu dulu, beli buku harga 30.000, tapi bilang sama emaknya 50.000. Mah, minta 50.000 dong buat beli buku. Hah? 50.000? Bukan harganya 30.000 ya? Lah, kok mama tahu dah? Ya iyalah, orang mama. Mungkin kalian mikir mamanya gurunya ya. Komedi gue gak semudah itu, teman. Itu korupsi salah satunya. Terus juga budaya nyontek. Nggak tahu jawabannya nyontek, lihat kanan, lihat kiri. Kalau sepi nyebrang. Buat apa lu lagi ujian nyebrang? Buat apa? Buat apa? Gue nggak pernah nyontek. Gue kalau misalnya nggak tahu jawabannya, mendingan gak gue isi daripada gue harus nyontek. Nggak apa-apa, nilai gue jelek. Yang penting jujur. Jujur itu mahal, teman-teman. Indra, ini kenapa nggak jawabannya nggak kamu isi? Iya bu, soalnya pertanyaannya kenapa bak mandi rumah kamu kosong? Jawabannya nggak saya isi. Gue pernah kerja di restoran, tapi gue nggak ada basic masak sama sekali. Gue sering diomelin sama koki senior gue. Indra, itu jeruk peres. Serain duit lu sekarang. Kalau enggak, diomelin gue. Ngasak air setengah jam gak mateng-mateng. Kompornya gak gue nyalain. Pas gue nyalain, gasnya habis. Gue ke warung, beli gas, warungnya tutup. Gue balik lagi ke restoran, diomelin sama bos gue. Gimana sih kamu? Masak air aja gak becus? Ya kalau ngomong gak usah ngegas dong. Psst, kompornya nyala. Gue akan menceritakan tentang siapa jati diri gue yang sebenarnya. Mungkin ini berhubungan langsung dengan gue sebagai seorang Taurus. Mungkin gak ada yang banyak orang tahu tentang kepribadian gue. Gue tuh lahir bulan Mei sampai Juli. Terus gue dibesarkan di keluarga yang sangat, gimana ya, kekeluargaan, solidaritasnya itu sangat tinggi. Nyokap dan bokap gue adalah dua orang yang berbeda. Ya iyalah ya. Nyokap dan bokap gue sifatnya beda, karakternya beda, agama mereka pun beda. Bokap gue orangnya kasar, keras, cenderung tegas. Satu hal yang bokap gue gak suka adalah, bokap gue gak suka kalau waktu kecil gue mandi di atas jam 7, di atas jam 7 malam gitu. Karena menurut dia badan gue bisa sakit segala macem. Tapi gue masih kecil, gue bandel. Gue pernah main pulang jam 9 malam. Gue pulang diem-diem, takut ada bokap gue kan. Gue masuk rumah, karena badan gue gatel, gue mau mandi, gue ambil anduk. Tiba-tiba di depan kamar mandi udah ada bokap gue nongol. Dia nanya, dari mana kamu? Habis ambil anduk pak. Mandi malam-malam, padahal udah bilangin kalau misalnya main di jam 7 tuh gak boleh. Akhirnya gue disabet.
dia ngeluarin gesper dia, padahal dia nggak pakai celana. Gue ditabok, disabet, segala macem. Dulu gue pikir bokap gue keras, tegas, kasar. Sampai akhirnya gue mikir, ternyata bener. Kalau gue mandi di atas jam 7, badan gue bisa sakit. Bokap gue adalah alasan kenapa gue gak bisa jadi astronot sesuai dengan cita-cita gue. Dulu gue cita-citanya jadi astronot. Karena ada pelajaran kelas 3 SD, IPA, tentang rotasi bumi. Bumi berputar. Gue mikir dulu kenapa ya bumi muter? Apa di depan ada yang nikah? Iya, wah ada yang nikah tuh, muter. Siapa tahu soalnya Saturnus pakai cincin. Maka dari itu gue pengen jadi astronot. Tapi bokap gue ada alasan kenapa gue nggak bisa jadi astronot. Bukan karena nggak punya duit, itu pasti. Tapi lebih ke bokap gue nggak suka kalau gue main jauh-jauh. Coba gue jadi astronot gitu. Maghrib masih di luar angkasa. Kalau sekarang kayaknya Lu bilang tawuran, ya 2 sama, 2 sama, 1 gol menang. 1 gol menang. Itu tawuran apa? Itu ya dulu. Tawuran antar kampung. Antar kampung. Iya. Mas udah mas. Dalam hal apa? Udah. Oh udah. Mantap. Dalam hal Mantap apa? Nih udah jadi tuh. Tawurannya dalam hal apa? Nih, Ayam, belum dijawab, gua ngomong. Ayam. Ini tego kan tadi ya? Gua ngoceh apa kagak ada di Ini enak nih dia. Langsung boleh Bas. Boleh. Udah lapar nih kita nih. Udah belum makan dari kapan? Sore. Sore. Tanya gue dong. Lu belum makan dari kapan? Ya, mau tahu aja lu. Tai emang lu. Lah, kenapa tai sih? Gua jawab Dah. langsung. Kan ya namanya rahasia. Ya Mas, terima kasih Mas. Wow, ayamnya nih Gen. Pecel. Ini ayamnya lele nih.